Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Oasis, obrolan asik, seru dan inspiratif. Ya, kita di podcast SD Muhammadiyah 2 Denpasar bersama saya Amalia, yang kali ini kita akan membicarakan mengenai hari istimewa, yakni Hari Guru Nasional pada tahun 2021. Baik, di pembicaraan kita kali ini, di obrolan-obrolan santai kita kali ini, saya sudah mengajak dua siswa dan siswi dari SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Oke, baik. Bisa kita perkenalkan dulu. Yang pertama, Saya Naswa Almira dari kelas 6. baik. Saya Bima Prasetya Ambara dari kelas 5. Iya. Dari kelas 6 dan kelas 5, Naswa dan Bima ya. Berarti sudah ada sekitar lebih dari 4 sampai 5 tahun ya ada di Iya. SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Iya. Sebelumnya seneng nggak sih jadi siswa dan siswi SD Muhammadiyah 2 Denpasar? Senang. Senang. Apa nih yang bikin senang? Kenapa senang jadi siswa SD Muhammadiyah 2 Denpasar? Karena gurunya itu ramah. Mhm. Sekolahnya bersih dan nyaman. Untuk Bima sendiri? Gurunya baik-baik dan pintar. Iya kah pintar? Apa yang menurut Bima? Kenapa gurunya bisa disebut pintar? Kenapa? Karena guru dalam satu bidang itu pintar dalam bidang itu. Gitu. Jadi fokus ya, gurunya mengajarkan materi Tapi itu bisa saja fokus. satu guru itu dua bidang. Oh, jadi menurut Bima di sini ya, teman-teman. Jadi pintarnya itu ada yang multi talent juga, ada yang fokus pada satu bidang tapi difokuskan benar-benar. Oke. Nah, di Hari Guru ini nih, sebelumnya nih Bu Amalia tanya, kita Bima dan Naswa juga pasti merasakan kan pembelajaran online kemarin ya. Ya. Apa yang Naswa dan Bima rasakan? Enak nggak sih sebenarnya pembelajaran online itu? Bosan. Bosen? Bima Bosen. juga? Bosan sih ya, bosan. Kalau offline kan biasanya kan bisa main. Sama teman-teman ya, kalau di Iya. rumah belajar sendiri. Kemudian dari Naswa, apa yang menurut Naswa mau saat online, saat di rumah, apa yang bikin Naswa tuh bosen banget? Karena nggak ketemu teman-teman yang pertama. Juga untuk belajar itu susah. Kenapa susah? Karena pertama sinyal internet. Oh iya, betul. Pertama. Terus yang kedua tidak paham akan pelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Karena hanya dikirimkan melalui video, otomatis harus belajar lagi ya. Iya. Setelah dikirimkan video, kita harus nonton dulu, bener nggak? Kemudian pelajari lagi yang di buku, bener ya? benar. Kemudian dari Bima sendiri, apa yang Bima tadi sudah bilang kalau Bima tidak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main ya. Kalau di rumah harus belajar sendiri. Selain itu Bima, apa yang bikin Bima pingin banget belajar di sekolah? Kalau belajar sekolah sih seru ya, ada teman-teman bisa ngobrol sama-sama, jawab pertanyaan sama-sama. Kalau di Oke, rumah kan benar. bisa tanya. Kalau di rumah biasanya tanya Mbak Google atau tanya orang tua. benar. Iya, cuma bisa tanya Mbak Google dan tanya orang tua ya. Iya. Nah, kemudian nih, sekarang nih, kebetulan kita sedang memperingati Hari Guru Nasional. Seneng nggak sih bisa ikut serta dalam memperingati Hari Guru Nasional, ketemu sama guru-guru gitu? Seneng? Senang. Senang. Apa yang kalian lakukan nih tadi? Karena setelah sekian lama bisa bertemu lagi. Bisa Ya, bertemu lagi, bisa merayakan. Bisa merayakan, memperingati ya. Ya. Kalian kasih sesuatu untuk gurunya, ada nggak? Ada. Ada. Mm. Kenapa kalian pengen ngasih sesuatu? Untuk membalas ya, membalas budi yang dia sudah ajarkan kepada kami. Mengenang. Juga ya. Kemudian kenapa sampai ingin memberikan sesuatu, ingin mengenang? Kenapa? Apa yang membuat menurut Naswa dan Bima istimewa nih dari Hari Guru ini jadi momen yang tepat untuk memberikan itu? Kenapa? Sebagai ucapan terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih, betul. Apa sih yang menurut Bima dan Naswa ini istimewa dari seorang guru sampai kita tuh harus mengenang, sangat berterima kasih? Karena kalau di sekolah guru yang mengajarkan. Guru yang mengajarkan, memberi ilmu ya. Iya. Selain itu, Naswa boleh? Guru itu kayak apa ya? Guru itu kayak bisa diajak diskusi. Diskusi, benar-benar ya.
harus bisa tidak hanya menjadi guru ya, jadi teman diskusi, jadi teman mungkin memberikan Untuk solusi, bertanya, betul. Selain itu yang lebih istimewa, misalnya kalau guru kan memang tugasnya memberikan ilmu ya, guru memang tugas utamanya memberikan ilmu, tapi menurut Naswa, dan tadi Naswa sudah bilang bisa diajak diskusi, gurunya bisa diajak diskusi, bisa diajak bertanya, jadi menurut Naswa itu sesuatu yang istimewa. Kalau dari Bima sendiri, istimewanya selain memberikan ilmu apa? Kalau bercanda sama temen sih emang udah biasa, tapi sama guru itu ya bisa juga, malah makin seru karena ya. ada guru sama teman-teman, jadi lebih rame, kemudian ada yang lebih tahu ya, jadi bisa dikoreksi. Baik teman-teman podcast Oasis, sungguh pembicaraan kita kali ini nih tidak seperti sedang berbicara dengan anak kelas 5 dan 6 ya, sungguh sangat benar-benar bermakna sekali dan sangat inspiratif sekali jawabannya. Nah kemudian di hari guru ini, ada nggak yang mau kalian ucapin untuk guru-guru, terutama guru SD Muhammadiyah 2 ya, yang menurut kalian harus diapresiasi nih? Kenapa harus diapresiasi? Karena dia sudah menambah ilmu kita, dari kita bisa menulis, membaca, dan berhitung. Benar, dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 dari mulai membaca sampai bisa menulis, kemudian di kelas selanjutnya ada materi-materi baru, guru-guru yang membimbing. Nah sebenarnya kalau yang Bu Amal lihat nih dari pembicaraan ini nih, anak-anak ini kan cara bicaranya sangat ini ya, bagus sekali. Sebenarnya keunggulan apa sih yang kalian dapetin sampai kalian tuh bener-bener mau untuk belajar? Terutama kalau kalian bisa begini pasti kalian belajar kan. Nah apa sih yang buat kalian tuh harus semangat belajar? Kasih tahu deh teman-teman yang lain di rumah, harus semangat belajar, harus pintar gitu untuk menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Ya enak gak sih kalau misalnya kita lebih bisa ngobrol begini, paham gitu ya, pasti lebih nyaman ya, belajar juga pasti lebih nyaman gitu. Kemudian nih, Bu Amalia mau tanya sedikit nih tentang SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Ada nggak sih yang menurut kalian tuh, ini nih sekolahku nih beda dari sekolah yang lain gitu? Ada nggak sih? Ada. Dari Naswa dulu ya, dari perempuan dulu. Oke, gimana Naswa? Keistimewaan SD Muhammadiyah 2 itu sebelum belajar sholat duha. Setelah sholat duha itu berdoa. Pasti berdoa, ya. pasti. Setelah itu, setelah belajar, kita sholat duhur berjamaah. Itu saat sebelum pandemi berarti ya? Iya. Masih ada jam sholat zuhur ya? Iya. Terus kedisiplinan, betul sekali. Ya, itu dari Naswa nih tadi. Kalau dari Bima? Sekolah Muhammadiyah itu indah, bagus, banyak tanamannya. Banyak ya tanamannya ya. Oke, terus bersih ya berarti. Kalau sampai indah dan cantik itu bersih ya. Kira-kira yang bersih-bersih ini anak-anak, siswa, atau memang ada petugasnya nih? Semuanya. Oh begitu. Baik, kemudian dari tadi Naswa sempat sebutkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan apa nih yang pakaian. Dari pakaian? Kenapa tuh pakaiannya? Karena pakaian itu harus rapi ya. Kalau di SD Muhammadiyah harus rapi ya, tentu saja. Jadi anak sekolah harus rapi ya. Dan pastinya tertutup karena kita sekolah muslim ya. Betul sekali. Nah, kedisiplinan yang lain ada nggak tuh Bima? Kedisiplinan dalam belajar. Kalau disuruh guru belajar, kita harus belajar. Kalau disuruh baca, kita baca. Terus kalau disuruh kerjain tugas, kita kerjain tugas. Oh gitu, ya tentunya ya. Kemudian, nah tadi Naswa sempat jelaskan bahwa sebelum kita memulai belajar, kita harus ada sholat duha. Itu kan sampai dengan sholat zuhur. Nah setelah masa pandemi, apa kedisiplinan itu tetap diterapkan? Tetap diterapkan. Bagaimana caranya? Mengirimkan foto belajar atau sholat duha ke wali kelas. Oh berarti kalian sholat di rumah, difoto orang tua ya berarti ya? Difoto sama orang tua, dikirim ke wali kelas. Begitu. Nah selama masa PTM ini kan waktunya sedikit. Nah bagaimana itu untuk penerapannya?
sebelum sekolah terutama saya itu sholat duha terlebih dahulu. Kan karena kita PTM jadi kan terbatas waktunya. Iya, betul. Nah, sholat dulu sempat kita sholat duhur berjamaah. Tapi sekarang karena terbatas waktunya, kita sholat duhurnya di rumah. Di rumah, berarti wali kelas memantau dari rumah sudah sholat zuhur, sudah Iya. sholat duha gitu ya. Nah, sholat duha berarti dikerjakan Di rumah di rumah sepulang sekolah atau sebelum sebelum berangkat sekolah. Untuk yang ada dua sesi ya, pagi dan siang ya. Iya. Yang pagi sebelum, kalau yang siang juga sebelum berangkat sekolah. Oke. Iya, bagus sekali. Nah, terakhir nih ya, pasti terakhir di akhir itu Bu Amalia pengen minta kalian memberikan kesan dan pesan. Apa yang kalian rasakan dan apa yang ingin kalian sampaikan untuk guru-guru, terutama SD Muhammadiyah 2 Denpasar nih di Hari Guru Nasional ini. kesannya saya senang sekolah di sini karena kan gurunya tiap pagi ramah, terus sopan, terus ngajarnya tuh kalau pas ngajar tuh tegas. Kalau misalnya disuruh ajak bermain itu kayak seru gitu sama Bisa guru-guru. ya, oh berarti gurunya sangat inspiratif ya, bisa Iya. bermain juga. Kemudian dari Bima, apa nih? Kalau biasanya Bima sama teman lagi bertengkar, guru yang melerai. Lalu guru memperingati, jangan emosi. Jadi menurut Bima kesannya yang paling penting itu guru itu menerapkan untuk kita sabar juga ya, seperti yang kata Naswa, gurunya sabar dan anaknya juga harus disuruh sabar. Oke, baik, terima kasih Bima dan Naswa. Baik teman-teman Oasis, itu tadi pembicaraan yang cukup dalam banget ya untuk kita berbicara kepada anak-anak dari kelas 5 dan 6. Ya, betul ya? Benar. Dari kelas 5 dan 6. Cerdas-cerdas sekali jawabannya. Seru nggak nih sahabat Oasisnya? Jadi di Hari Guru Nasional ini kita tadi sudah berbicara dengan dua siswa ini, kita mendapatkan banyak tentunya kelebihan untuk SD Muhammadiyah 2 Denpasar, banyak yang disebutkan ya. Nah, baik, terima kasih untuk Naswa dan Bima. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Oasis. Hari ini podcast kita akhiri dulu sampai di situ. Semoga yang kita sampaikan dan disampaikan oleh anak-anak siswa-siswa ini dapat bermanfaat dan mampu dicontoh untuk para teman-teman Oasis di rumah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jawab.